Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandal Fajri dengan NPM 117020420. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang audit rekrutmen dan seleksi, yang dimana saya dan rekan-rekan teman saya ini dari kelompok 3. Berikut saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dalam mempresentasikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Kusumaning Aulia dari kelas 4M Manajemen dengan NPM 117020418. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuca Sari, NPM 117020419 dari kelas 4M Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rian Maulana dengan NPM 117020421 dari kelas 4M Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat seleksi dan juga proses seleksi karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriah. Saya dari kelas 4M, NPM 117020423. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen sendiri adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Kemudian, tujuan dari rekrutmen. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Wilson Bangun, SEMSI, secara umum, tujuan rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerjaan. Secara khusus, tujuan rekrutmen antara lain. Yang pertama, agar sesuai dengan program dan strategi perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam. Yang keempat, membantu dalam meningkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja dengan mengurangi calon karyawan yang jelas tidak memenuhi syarat menjadi karyawan. Yang kelima, mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja. Yang keenam, sebagai upaya dalam mengkoordinasikan penarikan dengan program pemilihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang ketujuh, melakukan evaluasi efektif tidaknya berbagai teknik yang dilakukan dalam rekrutmen. Yang kedelapan, memenuhi kegiatan perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi tingkat pengangguran. Setelah itu, ada manfaat rekrutmen. Sebagai the right man in the right place adalah menempatkan seseorang dalam pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, di mana hal ini menjadi pegangan bagi manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan melaksanakan rekrutmen karyawan. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru, yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi, yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain, yang kelima, adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan positif. Yang keenam, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Yang ketujuh, adanya pekerja yang meninggal dunia. Lalu ada sumber-sumber penarikan karyawan. Yang pertama itu sumber penarikan dari dalam perusahaan. Penarikan tenaga kerja yang bersumber dari dalam perusahaan dilakukan bila jumlah kebutuhan tenaga kerja sedikit. Perusahaan cenderung lebih memilih penarikan dari dalam perusahaan dengan alasan mengenal kepribadian, kemampuan, dan keterampilan karyawan secara lebih mendalam daripada menarik karyawan dari luar perusahaan yang memerlukan proses penarikan yang panjang.
Pengisian lowongan kerja dari dalam perusahaan dapat melalui pengumuman pekerjaan atau job posting, baik yang ditempel di papan pengumuman dan secara lisan disampaikan dalam rapat-rapat karyawan. Job posting memberikan berbagai keuntungan, antara lain meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, sumber dari luar perusahaan. Suatu perusahaan melakukan penarikan tenaga kerja dari luar perusahaan dengan alasan perluasan usaha perusahaan dan tidak adanya tenaga kerja di dalam perusahaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan. Menarik tenaga kerja dari luar perusahaan akan membawa ide baru atas keberagaman karakter yang dimiliki setiap karyawan. Calon karyawan akan memberi masukan baru yang berasal dari tempat bekerja sebelumnya. Tentunya, perusahaan akan melakukan seleksi setiap masukan yang disampaikan oleh karyawan baru tersebut. Sumber dari luar perusahaan antara lain ada pelamar langsung, yang kedua rekomendasi dari karyawan dalam perusahaan, yang ketiga iklan di media massa, yang keempat serikat pekerja, yang kelima perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja, yang keenam lembaga pemerintahan, yang ketujuh lembaga pendidikan, yang kedelapan perusahaan lain, lalu ada internet, dan yang terakhir open house. Lalu selanjutnya ada proses rekrutmen karyawan. Dalam buku Sudarmayanti, prosedur penarikan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara antara lain, yang pertama membuat pengumuman tentang penarikan SDM, yang kedua penerimaan surat lamaran, yang ketiga pelaksanaan seleksi, dan yang keempat kerangka penarikan sumber daya manusia secara umum dalam organisasi atau perusahaan. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses dengannya sebuah perusahaan memilih dari sekelompok pelamar, orang, atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang saat ini. Dalam pernyataan Sudarmayanti tahun 2010, yaitu halaman 113, seleksi adalah kegiatan menentukan dan memilih tenaga kerja yang memiliki kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wilson Bangun, seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi dilakukan untuk mengurangi sebagian jumlah pelamar, sehingga diperoleh calon karyawan yang terbaik. Menurut Sondang Pesyagian tahun 1994 menyebutkan bahwa seleksi adalah langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan dan menentukan pelamar mana yang akan diterima dan yang akan ditolak. Untuk tujuan seleksi karyawan, menurut Dr. Andes Malayo SP Hasibuan tahun 2011 halaman 49, seleksi penerimaan karyawan dalam suatu perusahaan untuk bertujuan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, karyawan yang qualified dan potensial. Yang kedua, karyawan yang jujur dan berdisiplin. Yang ketiga, karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Yang keempat, karyawan yang terampil dan semangat dalam bekerja. Yang kelima, karyawan yang memenuhi persyaratan undang-undang perburuhan. Yang keenam, karyawan yang dapat bekerja sama baik verbal maupun horizontal. Yang ketujuh, karyawan yang dinamis dan kreatif. Yang kedelapan, karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. Yang kesembilan, karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Dan yang terakhir yaitu ke-10, mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Manfaat seleksi karyawan. Hasil dari seleksi yang efektif akan menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi sebagaimana menjadi harapan perusahaan. Kinerja organisasi atau perusahaan akan selamanya bergantung pada kinerja SDM. Oleh karena itu, pada saat proses seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif. Globalisasi disertai revolusi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan yang semakin ketat memerlukan SDM berkualitas tinggi sehingga seleksi memegang peranan penting. Proses seleksi karyawan.
Proses seleksi karyawan dalam buku Malayu Hasibuan terdiri dari seleksi administrasi, wawancara pendahuluan, formulir lamaran pekerjaan, pemeriksaan referensi, tes psikologi, wawancara lanjutan, pemeriksaan kesehatan, persetujuan atasan langsung, dan tes atau pemeriksaan kesehatan. Metode seleksi karyawan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama metode non-ilmiah. Metode ini merupakan metode seleksi yang berdasarkan tradisi lama atau metode lama. Itu mempunyai kelemahan besar yaitu tidak mempunyai pegangan yang pasti akan tetap tidaknya seorang karyawan untuk memangku suatu jabatan. Menggunakan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran bermaterai atau tidak. Yang kedua, ijazah sekolah dan daftar nilai. Yang ketiga, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Dan yang kelima, mengadakan wawancara langsung dengan pelamar yang bersangkutan. Dan yang kedua ada metode ilmiah. Seleksi metode ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah. Dalam metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, diadakan tes kepada calon karyawan yang mana nilai dan hasil tes tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apakah karyawan tersebut diterima atau ditolak. Adapun prosedur seleksi yang lazim diadakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi surat lamaran yang masuk. Yang kedua, pengisian formulir lamaran. Yang ketiga, pemeriksaan referensi. Yang keempat, wawancara pendahuluan. Yang kelima, tes-tes pemeriksaan. Yang keenam, tes psikologi. Yang ketujuh, persetujuan atasan langsung. Dan yang terakhir, memutuskan diterima atau ditolak. Jenis-jenis tes dalam kegiatan seleksi karyawan. Yang pertama ada tes psikologis, contohnya seperti tes kecerdasan, tes prestasi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Yang kedua ada tes pengetahuan, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki pelamar. Dan yang ketiga ada physical test, yaitu suatu proses untuk menguji kemampuan fisik atau kesehatan pelamar. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan seleksi karyawan. Pelaksanaan seleksi selalu ada kendala-kendala walaupun telah direncanakan secara cermat, karena yang akan diseleksi adalah manusia yang mempunyai pikiran, dinamika, dan harga diri. Seleksi pelamar jauh lebih sulit daripada memilih mesin-mesin yang akan dipergunakan. Kendala-kendala itu diantara lain. Yang pertama ada tolak ukur. Tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan dipergunakan. Kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua ada penyeleksi. Penyeleksi adalah kesulitan pendapatan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan perannya, bukan atas visi pikirannya. Yang ketiga ada pelamar. Pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang buruk baik disembunyikan. Hal ini terjadi karena pelamar adalah manusia yang mempunyai pikiran, kepintaran, dan kelihayan untuk mengelabui penyeleksi. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, perlu dilakukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, maka semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.